Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kita kenali diri kita sejatinya, diri kita itu yang mana. Kenali. Jangan hanya terfokus dengan air hitam. Karena di dalam atau di balik air hitam ini ada air bening, banyu bening. Grimis-grimis enake ngopi lur karo udud. Wis padha ngopi karo udud apa urung? Ayo padha ngopi. Ngobrol-ngobrol perkara iman. Dadi ngobrol sing nggo nambah iman. Udu ngobrol ngrasani tangga, udu ngobrol sing ora manfaat utuh, tapi ngobrol tentang iman, nggo tambah imane, men tambah imane. Jadi ngobrol sing indah-indah, aja ngobrol sing ora penting. Karo udud indah. Menungso aja ngumbar nafsulan angkara. Nafsulan angkarane aja diumbar, dikendalikan. Kita itu pancer, sejatinya kita itu pancer. Kita itu suci, kita itu bersih. Kita itu pengendali nafsu, karena nafsu dalam diri itu umumnya ada 4, yaitu amarah, sufiyah, lawamah, mutmainnah. Jadi sejati kita itu sebenarnya bukan jiwa. Jiwa itu adalah percikan cahaya dari cahaya suci. Kenalilah diri kita. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kita kenali diri kita sejatinya, diri kita itu yang mana. Kenali. Jangan hanya terfokus dengan air hitam. Karena di dalam atau di balik air hitam ini ada air bening, banyu bening. Kita harus menembus kepada banyu bening tersebut. Nek ase rasa pahit, legi, getir, asem, apa maning, asin dirasa sang seperti itu berarti belum mencapai dengan diri yang sejati. Karena diri yang sejati itu netral, dienyek ora kesu, di alam ora bangga. Nek wong sing dinyek ase kesu, di alam ase bangga, menurut Mbah Gus Dur ase hamba amatiran. Jadilah Abdullah atau hamba Allah. Kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kabeh nggo Gusti Allah. Uripe nggo Gusti Allah, ngibadahe nggo Gusti Allah. Ngibadah semua apapun itu bisa menjadi ibadah asal kita selalu sadar kepada Allah. Kita bekerja, kita sadar kepada Allah bahwa gerakan tubuh kita atau pekerjaan yang kita yang kita hadapi atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan itu pun karena Allah. Kita tidak bisa bergerak tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa mencari rizki tanpa pertolongan Allah. Dan sejatinya semua itu berasal dari Allah. Rizki itu pun bukan kita yang mencari, tapi Allah yang telah memberi. Dan kita bergerak itu pun karena Allah. Semua itu karena Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikanlah
Semua gerak aktivitas kita itu adalah ibadah. Kita melihat jika kita sadar kepada Allah, itu pun ibadah. Kita bicara jika kita sadar, kita bicara ini pun karena Allah, itu pun ibadah. Kita bergerak, beraktivitas, kita mendengar, semua itu karena Allah, bukan karena diri kita. Diri kita itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi kesadaran kepada Allah itu sangat penting, bahkan nomor satu. Itu tujuan utama, kita harus sadar kepada Allah dan kita menjadi hamba Allah. Karena sejatinya kita itu adalah khalifah. Kita itu adalah khalifah yang untuk merahmati alam semesta atau memberikan rahmat kepada alam semesta. Jangan menyakiti tumbuhan, jangan menyakiti binatang tanpa kemanfaatan. Kita boleh mencabut rumput jika ada manfaatnya. Kita boleh membunuh binatang jika ada manfaatnya. Jangan membunuh sesuatu makhluk Allah tanpa ada manfaat. Ngeratil, ojo nganti ngeratil. Kita sedang berjalan-jalan, ada pohon, langsung daun pohonnya kita pukul tanpa sebab, itu tidak boleh. Karena sudah diajarkan dalam kisah Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo, ketika Sunan Bonang mencabut rumput tanpa sebab atau tanpa dimanfaatkan, Sunan Bonang menangis. Itu adalah pelajaran yang luar biasa. Semua itu adalah ada hakikatnya, ada hikmahnya. Kita pelajari, kita belajar untuk membacanya. Iqra bismi rabbi, kita membaca untuk terhubung dengan Allah. Karena semua ini adalah ayat Allah. Diri kita itu pun adalah ayat Allah. Alam semesta ini adalah ayat Allah yang berbentuk kauniyah atau kitab teles. Al-Quran berjalan. Kita harus sedikit demi sedikit belajar untuk membacanya. Terus membaca, belajar. Diri kita itu adalah ayat Allah yang harus kita baca. Iqra bismi rabbik. Jadi Iqra bismi rabbik itu adalah perintah agar kita membaca alam, kita membaca diri kita sendiri, yang tujuannya adalah untuk terhubung dengan Allah.